lagi dengan saya pendamping PKH Kabupaten Karo. Kita mulai lagi pelajaran kita mengenai stunting. Oh, sehat semua kan, Bu? Sehat. Sehat. Sudah masuk kan uangnya? Sudah dong. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai stunting. Apa itu stunting? Stunting itu adalah gagal tumbuh pada anak. Jadi stunting itu tidak dapat diobati tetapi dapat dicegah. Nah, jadi ini karena kita sudah ada dari 15 sesi dan hari ini kita masuk ke sesi 15, sistem rujukan penanganan anak stunting. Tapi sebelum kita masuk ke sesi 15, kita akan review dulu sesi-sesi sebelumnya. Sudah bagaimana pemahaman Ibu tentang stunting ini? Oke, jadi bagaimana anak-anaknya sudah cuci tangan yang benar di rumah Bu Ibu? Hampir Mbak. Oh, hampir ya. Jadi kita kan sudah belajar bagaimana cuci tangan yang benar, bagaimana lingkungan yang sehat, bagaimana makanan yang baik dan sehat untuk bayi. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa diterapkan di rumah ya Ibu-ibu ya. Iya, Mbak. Oke, jadi di sini kita akan masuk di sesi 14 modul 8 mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, jadi coba kita perhatikan dulu di sekitar kita. Mungkin ada anak saudara kita yang masih mengalami stunting. Sebagian ya. Oke. Jadi sudah diingatkan anak tetangganya yang memiliki gejala stunting itu supaya dibuat seperti apa Ibu-ibu? kadang nggak berani sih ngingatinya karena belum menguasai juga saya. Oke, makanya kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi Ya. kalau ada anak stunting di sekitar kita, jangan kita olok-olok, jangan kita kasih julukan anak stunting. Mana tahu anak-anak kita juga kadang-kadang bercanda seperti itu. Tolong diingatkan supaya jangan menjuluki anak-anak yang stunting seperti itu. Tapi bagaimana kita bersama-sama dapat mencegah stunting dan menangani bagaimana supaya stunting ini berkurang di daerah kita. Oke, jadi di sini ada tabel janji diri peserta. Kemarin kita sudah isi tabel janji diri kita dari sesi 1 sampai ke sesi 13. Nah, hari ini kita akan masuk sesi 14, sistem rujukan penanganan anak stunting. Jadi hari ini tanggal 16 ya, tanggal 16 bulan 6 2021. Nah, di sini kita akan buat janji diri apa aja pencegahan yang akan kita lakukan dan rujukan yang akan kita berikan untuk anak-anak yang terkena stunting. Oke, jadi kalau ada anak stunting di sekitar kita, di sini kan dapat semua kan Bu bantuan PKH. Ini semua KPM PKH kan, dan dapat juga bantuan sembako atau BPNT kan? Dapat. Ya, dapat ya. Jadi kalau nggak dapat, lapor ke saya pendampingnya biar kita usulkan supaya nanti ke depan ibu dapat semua bantuan sembako. Karena itu merupakan bantuan komplementaritas dari PKH. Nah, jadi untuk mencegah stunting ini kan anak-anak harus memperoleh gizi yang cukup dan seimbang. Jadi bansos yang ibu terima itu kan ada di dalam bansos itu sembako itu kan ada karbohidrat, protein nabati dan hewaninya, mineral. Jadi itu harus dimaksimalkan untuk pemenuhan gizi anak. Jadi tidak ada lagi alasan, aduh ibu uang saya kurang mau beli ikan untuk anak saya. Tidak ada lagi alasan seperti itu karena ibu-ibu di sini semua dapat bantuan PKH dan dapat bantuan sembako. Jadi ibu-ibu harus mengoptimalkan bantuan dari pemerintah untuk pemenuhan gizi dari anak-anak kita. Nah, dan juga sebelumnya kan kita sudah belajar apa itu stimulasi. Masih ingat Ibu apa itu stimulasi? Ibu Tera tahu apa itu stimulasi? Sikit-sikit Ibu. Ya. Diingatkan lagi lah Ibu. Jadi stimulasi itu juga tetap penting dilakukan untuk anak-anak kita. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada beberapa lembaga-lembaga yang bisa ibu-ibu datangi jika menemukan anak stunting. Nah, di sini ada
ada pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, kemudian ada posyandu, ada pusat kesejahteraan sosial SLRT, kemudian dinas sosial, kemudian ada juga kontak telepon pelayanan sosial anak atau TEPSA. Jadi lembaga-lembaga berikut bisa ibu-ibu datangi jika menemukan anak-anak stunting. Jadi kalaupun tidak tahu di mana lembaga-lembaga tersebut, bisa mendatangi pendamping sosial PKH-nya seperti saya, atau bisa mendatangi dinas sosial, datangi mana koordinator PKH, atau pendamping sosialnya PKH-nya di mana, ibu-ibu bisa mendatangi di situ. Jadi ini kan seperti ini dirujukan layanan penanganan anak stunting. Akan saya jelaskan. Nah, kalau di desa itu ada ketua RT, ada kadusnya, ada juga kantor desanya. Ini ada posyandu dan puskes desa. Kemudian ada Karang Taruna. Nah, ini ya pendamping sosial PKH, penyuluh sosial, sekretariat PKH desa, kerja sosial dan relawan. Nah, ini kalau di desa atau kelurahan. Nah, kalau di kecamatan, mungkin ibu-ibu domisilinya dekat ke kantor kecamatan, ibu bisa langsung ke puskesmas, ke TKSK, ke Korcam. Ada Korcam namanya koordinator kecamatan pendamping PKH. Kemudian ada ke pekerja sosial atau pendamping PKH, atau ada juga penyuluh sosial saat ini. Nah, kalau ibu dekat ke kabupaten, ibu bisa langsung ke dinas sosial, kemudian ke puskesmas kabupaten, ke rumah sakit umum juga bisa, sekretariat PKH kabupaten juga bisa. Nah, udah tahu kan semua di mana kantor dinas sosial ibu? Sudah tahu, Bu. Ya, kalau tidak tahu pun bisa ditanya pendamping. Ya. Nah, ini adalah rujukan layanan penanganan anak stunting. Jadi ibu-ibu bisa mendatangi lembaga-lembaga dan juga SDM-SDM yang saya sebutkan tadi jika menemukan anak stunting. Oke, jelas ya ibu-ibu ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada anak stunting, ditanyakan nih, ini sepertinya ada anak gejala stunting, apa yang harus kita lakukan Bapak pendamping? Seperti itu ditanyakan, kita akan fasilitasi. Nah, oke, jadi di sini saya punya beberapa cerita, saya akan ceritakan supaya kita bisa berdiskusi. Nah, oke, jadi ibu bisa dengarkan. Cerita pertama, pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan, dan tidak memiliki uang untuk pergi ke vaskes tersebut. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatanginya setiap sebulan sekali. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Nah, ada yang bisa jawab apa yang bisa dilakukan oleh ibu si Asep tadi? Mungkin konsultasi dengan pendampingnya, kayak apa? Misalnya pendampingnya menasihati ibunya, entah gizinya atau gimana gitu ya, Bu ya? Atau bisa ditambahin? Benar sekali Ibu Tera, terima kasih jawabannya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Tera. Yeay. Oke, jadi tadi kan karena ibu si Asep ini tinggal di daerah terpencil, dia jarang bertemu dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Tapi kan di sini pendamping PKH-nya datang sekali sebelumnya untuk melakukan pertemuan kelompok. Jadi si Ibu Asep ini bisa berdiskusi dengan si pendamping tersebut. Apa dan bagaimana yang harus dilakukan supaya tumbuh kembang Asep ini tadi tidak terganggu. Seperti itu ya. Jadi bagaimana mungkin pemenuhan gizinya, apa-apa aja yang bagus dimakan si Asep yang sudah berusia 3 tahun tersebut. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Nina sekarang berusia 4 tahun. Namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang ibu memang mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi, karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Sekarang Nina tidak terbiasa makan makanan bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Oke, apa yang bisa dilakukan Bu Ibu? Lebih rutin pemeriksaan ke vaskes tempat kali ya? Oh, lebih rutinnya. Iya, lebih rutin pemeriksaan ke vaskes tempat. Terima kasih Bu Tera. Jadi kalau ada posyandu sebulan sekali, dibawalah anak-anaknya untuk
untuk periksa kesehatan ibu-ibu, dilihat tinggi badan dan berat badan anak tersebut apakah sudah sesuai dengan standar yang ada. Jadi kalau tidak sesuai, jadi stunting seperti tadi saya bilang di awal, stunting itu tidak bisa diobati, tetapi bisa dicegah. Jadi dengan membawa anak sebulan sekali ke pemeriksaan kesehatan, maka kita bisa mencegah adanya stunting di anak. Oke, itu jawaban yang tepat. Kemudian di sini tadi kan ada di ceritanya bahwa si Nina sering jadi bahan olokan teman-temannya. Jadi sebagai orang-orang di sekitar si Nina ini, ibu-ibu dan anak-anak ibu janganlah mengolok-olok. Kita nggak boleh mengelompokkan anak-anak yang sudah terkena gejala stunting. Tapi bagaimana kita mendorong si Nina dan juga keluarganya supaya anaknya bisa dirujuk dan dicegah stuntingnya, karena umur 3 tahun masih bisa lagi perbaikan gizinya. Oke, itu saja. Jadi di sini kita akan isi janji diri pencegahan dan penanganan stunting dalam keluarga. Oke, apa tadi yang kita dapatkan dari modul kita tadi, sistem rujukan penanganan anak stunting? Oke, ada bisa jawab? Oke, tadi sistem rujukannya ada puskesmas, ada dinas sosial, kemudian bisa juga ke pendamping PKH, ke TKSK. Oke, itu yang harus ibu-ibu lakukan ketika melihat ada anak-anak yang terkena stunting. Oke, itu tadi rujukan pertama. Kemudian janji diri dan pencegahan dan penanganan stunting kita dalam keluarga. Kita tetap untuk ibu-ibu yang memiliki anak balita tetap memeriksakan kesehatannya sebulan sekali ke Vaskes terdekat ya. Memeriksakan kesehatan ke Vaskes terdekat. Oke, kita akan centang di sini. Nah, untuk merujukan tadi udah ada yang pernah melakukan? Oh, Ibu Ani sudah ya? Dia sudah pernah, sudah selesai. Oke, kalau memeriksakan kesehatan. Oke, hampir semua ya. Oke. Nah, jadi harapannya memang kita belajar sesi stunting ini tidak sampai di sini, tapi memang ibu-ibu praktekkan di rumah. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, ibu-ibu kan udah tahu nomor HP saya ya, jadi bisa ditanyakan langsung. Udah 10 menit ya. Oke, jadi kita sudah selesai belajar dari sesi ke-14 sistem rujukan penanganan anak stunting. Oke ibu-ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Menjua-jua.